Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita terus bersyukur kepada Allah, Bapak Ibu sekalian, bagi ibu-ibu yang hadir dan juga bapak-bapak serta teman-teman kita yang ada online, karena Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita umur pada hari ini dan kita masih punya kesempatan untuk menuntut ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan niat dan juga menjadikan ini sebagai tambahan pahala kita pada hari kiamat nanti. Kita akan melanjutkan pada buku kita Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan kita akan masuk di bab baru, bab 198. Saya akan bacakan bab disunnahkannya berbaring setelah 2 rakaat fajar di atas sisi badan bagian kanan dan dorongan untuk melakukannya, baik bagi orang yang sholat tahajud di malam hari maupun tidak. Yang dimaksud dengan bab ini, Bapak Ibu sekalian, adalah beristirahat sejenak setelah sholat sunnah 2 rakaat atau sunnatul fajr, ya, sholat sunnatul fajr. Jadi yang disunnahkan oleh Nabi SAW setelah sholat fajar, sebelum sholat subuh, kita ittija' namanya, atau berbaring di atas sisi kanan beberapa saat, walaupun hanya beberapa saat. Entah apa hikmahnya, tapi yang jelas ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Saya akan bacakan hadits pertama, hadits nomor 1117 dari awal kita belajar, berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atil fajr ittaja'a ala shikkihi al-ayman." Bila Nabi SAW selesai sholat 2 rakaat fajar, maka beliau berbaring di atas sisi kanannya. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi memang ada hal-hal yang dicontohkan oleh Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian, ya, dia tidak tersebutkan keutamaannya. Jadi kayak misalnya, kalau sholat sunnatul fajrnya, kita sudah pelajari di bab sebelumnya, kalau dia akan lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, disebutkan keutamaannya. Sebagaimana juga nanti kita lihat ada sholat sunnah sebelum duhur, ada sholat sunnah sesudah duhur, sebelum asar, sebelum dan sesudah maghrib dan isya, sholat tahajud, sholat duha, semua itu ada keutamaan disebutkan secara langsung. Jadi kita bisa mengejar keutamaan tersebut. Tapi ada juga yang Nabi SAW lakukan, cuman itu memang tidak disebutkan keutamaannya. Dan ini boleh seseorang melakukannya karena niat Nabi SAW lakukan. Nah, diantaranya seperti ini. Kita kan tidak tahu apa hikmahnya. Sekarang di benak kita adalah kalau sudah wudu, sudah siap sholat subuh, kita sholat sunnatul fajar, bagi kita iqamah, lalu sholat subuh. Atau kita berdoa. Tapi ternyata ada sunnah Nabi terselip di situ, yaitu kita berbaring di sisi kanan. Tentu ini kondisional, ya. Kita sulit sekali membayangkan kalau orang satu masjid semuanya melakukan ini, baring tiba-tiba gitu kan. Ya, tetapi mungkin orang kalau kena umumnya Nabi Muhammad SAW itu kalau mengerjakan sholat sunnah di rumah, nanti sholat wajibnya baru di masjid. Ya, dan beliau sendiri bersabda dalam beberapa hadis beliau, kalau sholat seseorang itu lebih afdal di rumahnya kecuali yang wajib. Itu terutama bagi laki-laki. Kalau perempuan dua-duanya lebih afdal di rumah. Berarti di sini lebih arahnya kepada kalau seseorang lagi sendirian atau dia sama keluarganya, ya, dan tidak harus tidur di sini. Yang dimaksud ini berbaring atau mengarah ke sisi kanan tubuh adalah cuma condong, ya, ke sisi kanan, bisa sambil berbaring, kemudian beberapa detik kita sudah bangun, hanya untuk menjalankan sunnah Nabi SAW. Ada seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Bapak Ibu sekalian, dikenal dengan julukan sahibut ta'assi.
Orang yang sangat suka sekali mengikuti perbuatan-perbuatan Nabi SAW yang kadang-kadang orang sendiri tidak terfikir mengikutinya. Sebagai contoh, pernah satu kali Nabi SAW dalam satu perjalanan bersama beliau, kemudian sempat istirahat sejenak di bawah sebuah pohon. Maka Abdullah bin Umar terus menjaga pohon itu dan terus menyiramnya dengan air agar pohon itu masih bisa dia mampir kalau pas dia lagi di sana, duduk sejenak lalu dia pergi. Hanya karena Nabi Muhammad SAW pernah melakukannya. Dan beliau juga pernah di musim haji memberhentikan kafilah haji yang beliau bimbing, itu hanya untuk mampir ke bawah sebuah pohon dan beliau buang air kecil. Ya, karena waktu ditanya kenapa Anda lakukan, dia mengatakan karena pernah saya jalan bersama Nabi SAW dan beliau berhenti di sini, beliau pernah buang hajat di situ. Jadi sangat peka sekali bagaimana menjaga perbuatan-perbuatan yang pernah Nabi SAW contohkan, karena Nabi tidak mungkin melakukannya sia-sia, gitu ya. Nah seperti itulah. Dari sini juga kita penting untuk mengambil pelajaran, Bapak Ibu sekalian, tidak semua hal-hal yang berhubungan dengan syariat kita harus tahu apa keutamaannya, apa yang saya dapatkan gitu ya. Walaupun sebenarnya secara umum boleh, bukan tidak boleh. Kayak misalnya Anda bertanya di pengajian, Ustaz saya kalau sholat duha dapat apa, saya kalau sedekah dapat apa, saya kalau haji dapat apa. Memang ada keutamaan, tapi tidak semuanya. Karena ada saja perbuatan-perbuatan yang tidak disebutkan secara langsung keutamaan. Maka kita hanya menjawab karena ini dicontohkan oleh Nabi SAW atau dalam syariat Allah ada. Yang jelas kita tetap akan mendapatkan ganjaran dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu seperti apa ganjarannya. Juga tambahan, tentu contoh-contoh seperti ini bukan berarti setiap kali kita habis sholat sunat fajar lalu kemudian mengharuskan diri kita seakan-akan wajib untuk baring sisi kanan. Tetapi ini adalah contoh dari Nabi SAW, bisa sesekali kita kerjakan, bisa juga mayoritas waktu kita kerjakan. Ini bagian daripada hal yang dibolehkan. Baik, dari hadits ini kita ambil pelajaran yang pertama, kedudukan Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau menyampaikan tentang sikap Nabi SAW. Dan ini juga berarti menandakan memang Nabi SAW mengerjakannya di rumah. Karena Aisyah sebagai istri yang menceritakan tentang perbuatan Nabi ini. Dan umumnya tentu istri bercerita tentang kondisi suaminya di rumah, gitu ya. Karena kalau Nabi SAW sudah ke masjid, kemungkinan besar Aisyah tidak melihatnya, gitu ya. Karena beliau sudah bergabung dengan kaum muslimin. Pelajaran kedua, adanya sunnah setelah sholat sunnatul fajr. Yang pelajaran kedua dulu, pentingnya seseorang menjaga sholat sunnatul fajr. Dan ini sudah kita jelaskan satu bab lengkap ya pada pertemuan yang lalu di bab 197 tentang masalah meringankan sholat sunnatul fajr dan penjelasan apa yang dibaca pada keduanya. Juga kita sudah sempat membahas di bab sebelumnya 196 tentang penegasan sholat sunnah 2 rakaat subuh atau sunnatul fajr, di mana Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Dan Nabi SAW pernah, dalam riwayat kalau masih ingat pertemuan kita yang lalu ya, Nabi SAW pernah sholat ini sementara sudah sedikit agak terang langit. Dan juga pernah kami sampaikan di pertemuan yang lalu, kalau dalam satu perjalanan Nabi Muhammad SAW pernah tertidur ya, sampai bersama dengan pasukan beliau tidak bangun kecuali karena wajah beliau tersengat dengan teriknya matahari. Maka beliau pun bangun lalu beliau menyuruh Bilal azan padahal sudah terbit matahari. Kemudian beliau pun sholat sunnatul fajr dan menyuruh sahabat sholat sunnatul fajr, kemudian baru sholat subuh. Artinya kalau kita sempat misal ketiduran lewat waktu subuh, tetap saja kita berusaha untuk sholat sunnatul fajr baru sholat subuhnya. Pelajaran ketiga dari hadis yang bisa kita ambil adalah sunnah Nabi SAW berbaring di sisi kanan selepas mengerjakan sholat sunnatul fajr. Tadi sudah kami singgung walaupun hanya beberapa saat saja. Baik, hadis kedua dalam bab kita, urutan 1118 dari awal belajar berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha, masih beliau,
Ummul Mukminin, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi ma baina an yafruga min salat al-isya ila al-fajr 11 rak'ah yusallimu baina kulli rak'atin wa yutiru bi wahidah fa idza sakata al-mu'adhdhin min salat al-fajr wa tabayyana lahu al-fajr wa ja'ahu al-mu'adhdhin qama fa raka'a rak'atayn khafifatain thumma ittaja'a ala shikkihi al-ayman hakadha hatta ya'tiyahu al-mu'adhdhin lil-iqamah. Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, biasa solat malam antara solat isya hingga fajar sebanyak 11 rakaat. Beliau salam pada setiap 2 rakaat dan berwitir dengan 1 rakaat. Apabila muadzin telah selesai mengumandangkan adzan subuh dan juga fajar, telah jelas bagi beliau serta muadzin telah mendatangi beliau, beliau bangkit melakukan sholat 2 rakaat ringan kemudian berbaring di atas sisi kanannya. Begitulah hingga muadzin mendatangi beliau untuk memberitahukan iqamah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ucapan dalam lafaz ini yusallim baina kulli raka'atain, salam pada setiap 2 rakaat, demikianlah yang ada dalam Sahih Muslim. Maknanya adalah setelah setiap 2 rakaat. Kita sekaligus baca hadis yang terakhir di bab kita ini, hadis nomor 100 atau 1119, hadis ketiga, karena semakna kurang lebih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum raka'atil fajr falyattaji' ala yaminihi." Apabila salah seorang di antara kalian setelah selesai solat 2 rakaat fajar, maka hendaklah berbaring di atas sisi kanannya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dengan sanad-sanad sahih. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Kita langsung ambil faedahnya. Hadis nomor 1118, faedah pertama, kedudukan Aisyah radhiyallahu anha. Karena sekali lagi beliau yang menceritakan kita kronologis hadis. Dan sudah sering kita bahasakan dari awal belajar di kelas kita ini, setiap kali ada sahabat yang menyampaikan tentang kronologis hadis, maka kita jadikan sebagai keutamaan beliau. Karena ini Aisyah yang menceritakan. Kemudian pelajaran yang kedua, di sini ada informasi tentang sifat sholat malamnya Nabi SAW. Aisyah berkata radhiyallahu anha, Nabi SAW mengerjakan sholat malam itu ya, antara sholat isya dan sholat subuh sejumlah 11 rakaat. Di sini berarti informasi ini menyampaikan kepada kita, kita boleh sholat tahajud dimulai selepas sholat isya. Kalau ada orang yang mau memang selepas sholat isya, karena biasanya memang di masa dulu itu selepas isya orang sudah tidur. Selepas isya orang sudah tidur, maka sudah dianggap memang antara pilihannya tidur atau dia sholat tahajud. Kalau orang yang bertanya mana yang lebih afdol tidur dulu, baru kemudian bangun sholat. Karena itu dikuatkan dengan hadis yang lain tentang sifat sholatnya Nabi Daud alaihissalam. Nabi SAW mengatakan sholat yang paling afdal sholatnya Daud. Beliau tidur, kemudian sholat, kemudian tidur lagi, gitu kan. Jadi beliau 2 kali tidur, 2 kali sholat, baru kemudian beliau sholat lagi setelah itu. Tapi ini tentu orang yang sudah rutin mengerjakannya, ya, sudah rutin mengerjakan. Karena kalau tidak nanti malah lewat subuhnya, gitu ya. Tetapi di sini dari hadits ini kita lihat ternyata kalau kita merasa saya kayaknya masih sulit bangun malam, tidurnya misalnya 10 jam 11 malam. Saya biasanya kalau bangun maksimal azan subuh, sehingga sulit tahajud. Apa yang harus saya lakukan? Boleh Anda sholat sebelum tidur. Misalnya tidurnya jam 10 atau jam 11 malam. Ya udah, atau jam 11 misalnya. Jam 10 kita sudah sholat. Ya. Kalau merasa punya kemampuan bangun tahajud, ya sudah. Cuma takut waktunya nggak cukup, kita witir saja. Itu sesuai dengan pertanyaan Nabi SAW kepada Abu Bakar, kapan kamu witir, hai Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan sebelum tidur. Lalu ditanyakan kepada Umar, hai Umar, kapan kamu witir? Kata Umar, di waktu subuh, sebelum subuh. Maka kata Nabi SAW ditunjuk Abu Bakar, orang ini mengambil agamanya dengan kehati-hatian, karena dia berjaga-jaga, siapa tahu tidak bangun, jadi sudah witir. Dan Umar ditunjuk oleh Nabi SAW, seraya beliau bersabda, orang ini mengambil agamanya dengan ketegasan. Dia paksa dirinya, harus bangun, pokoknya nggak mau tahu, ya gitu.
Tapi di sini berarti menentukan memang bolehnya orang mengerjakan sholat. Kalau witir boleh, berarti tahajud juga boleh. Karena dua-duanya sama, sholat malam. Itu kayak satu kesatuan gitu ya. Bagi orang yang baru terapi dirinya, baru mau membiasakan, boleh dia lakukan cara ini ya. Kecuali sekali lagi kita yakin kita bisa bangun 1 jam, setengah jam sebelum subuh, mungkin dengan jam beker atau alarm, semua itu oke, bagus gitu ya. Tapi kita bicara secara hukum. Karena hadits ini, riwayat ini menyebutkan Nabi mengerjakan sholat malamnya antara isya ke subuh dan tidak ditentukan waktunya. Pelajaran ketiga, jumlah rakaat sholat Nabi SAW yang mayoritas beliau kerjakan, yaitu 11 rakaat. 10 rakaatnya itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 10 rakaat. Kemudian beliau witir 1. Nah ini tata cara sholat Nabi. Tentu ada rincian para ulama tentang tata cara sholat yang lainnya. Seperti Nabi pernah kerjakan 4-4, ya, 2-1. Pernah Nabi kerjakan 4-4-3, ya. Nabi SAW pernah mengerjakan 8 rakaat, terus plus 2-1. Nabi SAW pernah kerjakan 8 rakaat plus 3 rakaat witir. Nabi SAW pernah kerjakan 9 rakaat langsung. 8 rakaat niat tahajud, 1 rakaatnya witir dengan 1 salam. Jadi ada ragam tata cara sholat malam Nabi Muhammad SAW. Tapi yang paling sering dilakukan, berarti menandakan kata sebagian ulama ini yang paling afdol, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam terus sampai witir 2 rakaat, kemudian baru ditutup, maksudnya 2 rakaat yang ke-10, ya, kemudian ditutup dengan 1 rakaat witir. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil dari hadis adalah pentingnya seorang muadzin ya segera mengumandangkan azan di waktu sholat masuk. Dan kalau ada imam tetap, maka dia menyampaikan kepada imam tentang masuknya waktu sholat. Ini berjalan sesuai dengan sabda Nabi SAW, bahwasanya azan itu haknya muadzin, sementara iqamah haknya imam. Jadi kalau waktu sholat masuk, ya muadzin punya tugas. Makanya salah satu syarat muadzin dia tahu waktu sholat, perubahan-perubahan waktu gitu ya. Terus suaranya bagus, lantang ya. Dan itu juga selain itu dia juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu juga orang tidak akan tergerak hatinya mau jadi muadzin kecuali orangnya yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kalau dia sudah azan, dia informasikan atau sebelum azan kepada imam. Sering kali Bilal melakukan perbuatan ini kepada Nabi SAW. Apakah sebelum azan atau sesudah beliau azan, beliau menginformasikan kepada Nabi SAW. Dan di sini juga Aisyah menekankan itu. Bahwasanya Nabi mengatakan, Aisyah mengatakan apabila muadzin telah selesai mengumandangkan adzan subuh dan fajr dan telah jelas bagi beliau serta muadzin telah mendatangi beliau. Maksudnya menginformasikan. Udah azan ini. Ya Rasulullah sudah azan. Berarti sudah boleh salat sunnatul fajr. Karena salat fajr itu dikerjakan setelah azan subuh. Nah, tapi yang kita titik beratkan adalah tugas muadzin di sini. Itu sebuah faedah tersendiri. Kemudian pelajaran kelima adalah kedudukan salat sunnatul fajr sendiri. Yang dikerjakan ringan. Sudah kita jelaskan di bab sebelumnya. Ringan sini bukan tergesa-gesa, tetapi yang dibaca adalah rakaat pertama setelah Al-Fatihah, Al-Kafirun, rakaat kedua setelah Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Nah ini dianggap ringan karena membaca surah ini. Ya. Apakah boleh diganti dengan surah-surah lain? Boleh. Tetapi tetap ini yang paling afdal. Membaca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas ini memang ada beberapa sholat sunnah yang dianjurkan. Seperti sholat sunnatul fajr ini, kemudian sholat ba'diyah maghrib. Sholat ba'diyah maghrib juga masuk. Ya. Masuk juga di dalamnya sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Yang juga dikerjakan Al-Ikhlas, Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Dan boleh seseorang membacanya di surah mana, di sholat mana saja. Sholat wajibnya, sholat sunnah yang lainnya boleh. Apa sebabnya kira-kira? Kenapa Al-Kafirun sama Al-Ikhlas? Karena ada disebutkan keutamaan kalau membaca surah Al-Kafirun sama dengan membaca 1/4 Al-Quran. Ya, 1/4 Al-Quran. Kalau membaca Al-Ikhlas sama dengan membaca 1/3 Al-Quran.
Jadi kalau kita gabungkan ini pahalanya besar sekali. Karena al-kafirun itu artinya kalau kita baca 4 kali itu kan sama dengan membaca Al-Quran gitu ya. Seutuhnya gitu. Walaupun tetap lebih afdal membaca Al-Quran. Tapi begitu hadisnya. Kalau al-kafirun itu sama dengan 1/4 Al-Quran. Kalau al-ikhlas sama dengan 1/3 Al-Quran. Dan juga di situ itu salah satu hikmahnya. Hikmah yang lain adalah al-kafirun ini mengingatkan kepada kita tentang konsep dasar keimanan kita. Kita akan komitmen menjadi seorang muslim sampai kita meninggal dan kita tidak akan pernah ikut-ikutan ritual dan ibadahnya orang kafir. Dan kafir istilah ya, lawannya keimanan. Sebagaimana kita umat Islam menganggap selain umat Islam adalah kafir, mereka pun menganggap kita orang Islam kafir. Itu cuma istilah gitu kan. Itu hak masing-masing mengucapkan itu. Maka orang-orang kafir yang itu tidak perlu tersinggung kalau diucapkan. Karena memang itu rival orang yang beriman. Dan konsep beriman bagi kita jelas. Beriman kepada Allah, kemudian tentu sempurna 6 rukun imannya ya. Dan dia juga menjadi seorang muslim. Dan al-ikhlas itu adalah tauhid. Pengesaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama mengatakan memang kita dianjurkan di saat witir membaca di rakaat terakhir al-ikhlas supaya tutup hidup kita dengan tauhid, pengesaan kepada Allah. Di sunnatul fajr baca juga al-ikhlas di rakaat kedua, membuka juga hidup kita dengan tauhid. Ya, seperti itu. Pelajaran ke-6 yang terakhir adalah ini yang jadi saksi bahasan kita, sunnahnya berbaring sisi kanan. Sunnahnya berbaring sisi kanan setelah mengerjakan sholat sunnatul fajr. Dan saya sudah bilang tadi ini beberapa saat saja karena ingin kita menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ambil kasur, bantal, tidur kebablasan nanti subuhnya ya. Jadi di sejadah saja ya. Kita berbaring sisi kanan itu. Baik, ini hadis yang kita bisa pelajari dari bab nomor 198. Sebenarnya ini menyempurnakan bahasan tentang 2 bab sebelumnya ya, tentang sunnatul fajr. Ini sisa bab berhubungan dengan bahasan itu. Sekarang kita masuk bab baru, bab 199, semua masih berhubungan dengan sholat, yaitu bab sholat sunnah duhur. Kayak tadi kita sholat duhur, sunnahnya apa saja yang kita kerjakan dan berapa rakaat gitu. Hadits pertama dalam bab ini nomor 1120 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'daha." Saya pernah salat bersama Rasulullah SAW 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sesudahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dari hadits ini kita ambil pelajaran yang pertama, kedudukan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu karena beliau menceritakan pengalamannya bersama Nabi SAW. Nah, bercerita tentang pengalaman ini berarti dia cerita tentang apa yang dia tahu. Bukan menutup kemungkinan ada informasi yang lain. Sebagaimana yang kita dengarkan riwayat sesudahnya, gitu ya. Karena di sini Abdullah bin Umar menyebutkan beliau sholat 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudah. Jadi cuma 2 rakaat saja. Tapi nanti kita akan lihat hadis setelahnya, hadis Aisyah yang menceritakan Nabi SAW sholat 4 rakaat sebelum duhur. Berarti kan ini menceritakan apa yang mereka tahu, ya, yang mereka pernah alami bersama Nabi SAW. Terbukti penyampaian Ibnu Umar dan Aisyah berbeda, radhiyallahu ajma'in. Baik, kita ambil pelajaran pertama, kedudukan Abdullah bin Umar karena beliau menceritakan kepada kita ini. Kemudian yang kedua, bolehnya seseorang menukil apa yang dia ketahui dari seorang alim. Ya, jadi kadang-kadang ada alim atau ulama jamaknya, mereka mungkin mengajarkan ilmunya dengan teori, menyampaikan kepada kita. Ada juga mungkin yang kita mereka tidak sampaikan secara teori, mungkin karena belum sesuai dengan tema. Tapi kita bisa melihat dari sikap dan perbuatan mereka. Misal contoh, atau kita bahkan belajar ya dari akhlak mereka. Kita belajar dari akhlak mereka, kita belajar dari keputusan mereka ya. Seringkali kita temukan para ulama kita di masa lalu itu mereka belajar dari guru-guru mereka dengan kalau ada perbuatan yang mereka lihat bagi mereka baru, mereka tanya. Itu terjadi juga
dari para sahabat Nabi kepada Nabi SAW. Contoh misalnya Nabi Muhammad SAW pernah naik ke atas mimbar lalu beliau mengatakan ya, amin, amin, amin 3 kali. Lalu kemudian beliau turun dari khutbah, sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa tadi Anda buat seperti ini? Belum pernah kami lihat sebelumnya. Maka Nabi bilang, ya ini kan perbuatan Nabi. Kalau orang nggak nanya, mungkin Nabi nggak sampaikan pada saat itu. Maka Nabi SAW mengatakan tadi waktu saya sedang naik mimbar, itu Jibril datang kepadaku lalu mengatakan, hai Muhammad, aminkanlah orang-orang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup kemudian tidak membawanya masuk ke dalam surga, tidak sempat bakti. Katakan amin, amin. Maksudnya celaka, didoakan kecelakaan. Kemudian doakan juga kecelakaan dan katakan amin bagi orang yang mendapatkan Ramadan, kemudian Ramadan pergi, dia belum sempat diampuni. Nabi SAW mengatakan amin. Katakan juga amin bagi orang yang mendengarkan namamu disebutkan, lalu kemudian dia tidak membacakan salawat kepadamu. Doakan kecelakaan, kata Nabi SAW, amin. Dan itu perintah gitu ya. Contohnya, Nabi SAW juga pernah ya, lagi sholat, kemudian di pundak beliau dinaikin oleh 2 cucunya, Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Dan beliau lama sekali sujud. Karena sahabat tidak mendengarkan takbir Nabi untuk bangun dari sujud, maka mereka sujud terus lama. Sampai hanya mereka setelah lama baru mendengarkan Nabi takbir, duduk lalu tahiyat. Nah, setelah salam, ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, tadi kami khawatir terjadi sesuatu yang baru, yang berbahaya bagi Anda. Maka kata Nabi SAW, tidak, aku tidak ingin mengganggu ya kedua cucuku ini yang sedang bermain di pundakku tadi. Tapi ini kan perbuatan Nabi. Ya. Dan cukup banyak contoh-contoh yang berhubungan dengan masalah ini tentunya. Jadi kita boleh bertanya sebenarnya, kalau bagi kita mungkin itu baru bagi kita. Ya. Saya pernah sholat di salah satu daerah, pernah diundang tablik akbar. Lalu diminta jadi imam, waktu saya jadi imam saya sempat membaca surah Al-Mulk. Dan di antara potongannya ayat tersebut adalah Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Katakanlah hai Muhammad, mereka atau katakanlah sungguhnya Allah lah yang telah menciptakan kalian, memberikan kepada kalian pendengaran, penglihatan dan sangat sedikit hati juga dan sangat sedikit kalian bersyukur. Maka sempat salah satu sunnah Nabi adalah kita kalau lagi baca ayat terlintas tentang surga, mohon surga, tentang neraka, kita berlindung dari neraka. Tentang seperti ini sangat sedikit kalian bersyukur, maka kita harus bersyukur harusnya. Saya sempat mengatakan alhamdulillah, terdengar di mikrofonnya gitu. Kemudian setelah pas salam ada satu ikhwah kita datang lalu mengatakan, Ustaz, tadi saya dengar Ustaz ada baca itu apa? Gitu. Saya bilang ada ayat tentang masalah bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Itu salah satu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ini contohnya, kadang-kadang ada perbuatan yang mungkin secara kondisi dan situasi dia kita lakukan, tapi belum tentu kita bisa ajarkan semuanya. Karena memang itu kondisional gitu ya. Nah itu butuh pertanyaan. Tentu tidak semua juga perbuatan orang kita tanyakan, karena tidak semua orang nyaman. Misalnya Bapak Ibu jalan dengan seorang yang dianggap tahu agama, semuanya ditanya, merek sepatunya, pakai kaos kaki apa, kenapa dia harus jalan begini, kenapa begini dan begitu, itu kan orang juga tidak nyaman. Tapi yang berhubungan dengan hukum agama, nah itu mungkin oke, boleh. Kemudian selanjutnya, pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah adanya sunnah, sholat sunnah sebelum dan sesudah duhur. Dan di riwayat pertama ini disebutkan 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudah. Berarti ada, intinya sebenarnya ada sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah duhur. Nah, gitu. Baik, riwayat nomor 2 di bab kita ini nomor 1121 berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla adh-dhuhr. Bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, ini tadi saya sudah sempat singgung, masing-masing sahabat menceritakan pengalamannya. Kalau Abdullah bin Umar pernah sholat bersama Nabi, dia temukan 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sesudah duhur. Kalau Aisyah menceritakan pengalaman yang berbeda.
selama dia menjadi istri radhiyallahu anha, dia melihat Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur. Dan ini sebenarnya tidak ada bentrok antara dua riwayat ini. Kenapa? Karena masih banyak kemungkinan-kemungkinan di riwayat yang pertama. Seperti misalnya, bisa jadi Nabi Muhammad SAW memang menjaga 4 rakaat sebelum duhur. Dan riwayat-riwayat tentang 4 rakaat sebelum duhur ini jauh lebih banyak. Tetapi yang terjadi adalah Nabi SAW sholat 2 rakaat sebelum duhur di rumah beliau, lalu kemudian keluar ke masjid, lalu sholat 2 rakaat. Nah itu yang Abdullah bin Umar lihat, gitu. Sehingga penyampaian Abdullah bin Umar ini menggambarkan yang dia lihat saja. Dia tidak tahu Nabi kerjakan berapa rakaat sebelumnya, gitu. Sehingga dia mengatakan, saya sholat bersama Nabi 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sudah duhur. Ya. Karena juga ada riwayat yang menjelaskan seperti sholat Jumat. Nanti kita lihat ada sholat sunnah. Ya, setelah Jumat 4 rakaat. Nah itu Nabi pernah kerjakan atau sering Nabi kerjakan 4 rakaat semuanya di rumah. Pernah juga beliau kerjakan 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumahnya. Nah 2 rakaat di rumah ini mungkin orang tidak semua tahu. Gitu. Nah itu contohnya. Jadi sebenarnya tidak ada bentrok antara dua riwayat ini. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Jadi yang pertama kedudukan Aisyah, ini pelajaran pertama kedudukan Aisyah radhiyallahu anha karena beliau menyampaikan riwayat ini kepada kita. Kemudian pelajaran yang kedua adanya sholat sunnah sebelum duhur 4 rakaat. Riwayat selanjutnya ini masih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, hadits nomor 1122 tepatnya dari awal kita belajar dan urutan nomor 3 di bab kita ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti qabla adh-dhuhri arba'an, thumma yakhruj wa yusalli bin nas, thumma yadkhulu fa yusalli rak'atain, wa kana yusalli bin nas al-maghrib, thumma yadkhulu fa yusalli rak'atain, wa yusalli bin nas al-isha, wa yadkhulu baiti fa yusalli rak'atain. Hadis ini riwayat Muslim. Aisyah kembali radhiyallahu anha menceritakan pengalamannya bersama Nabi SAW. Kata beliau, Nabi SAW biasa sholat sebelum duhur sebanyak 4 rakaat di rumahku. Nah perhatikan itu ya. Berarti di sini Nabi SAW kerjakan di rumah. Dan ini pengalaman yang Aisyah lihat sebagai istri. Kemudian beliau keluar lalu sholat mengimami orang-orang duhur maksudnya. Kemudian masuk rumah dan sholat 2 rakaat. Maksudnya sesudah duhur. Dan beliau mengimami orang-orang melaksanakan sholat maghrib. Lalu masuk rumah dan sholat 2 rakaat. Dan beliau mengimami sholat isya. Lalu masuk rumahku dan sholat 2 rakaat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu kita ambil faedah dari hadits ini. Yang pertama kedudukan Aisyah radhiyallahu anha. Karena beliau menyampaikan tentang kronologis hadits ini. Pelajaran yang kedua. Adanya contoh dari Nabi SAW untuk mengerjakan sholat sunnah di rumah. Termasuk buat laki-laki. Ya, jadi kalau suami ibu-ibu misalnya mau ke masjid, boleh saja dia sholat sunnah. Ibu siapin sejadah, sholat sunnah dulu. Terutama kalau masjid atau musola dekat rumah memang masih ada durasi beberapa menit yang kemungkinan tidak ketinggalan sholat wajib. Tapi kalau misalnya dikhawatirkan di musola atau masjid itu buru-buru iqamahnya, intinya yang penting sudah sholat, sudah azan, sudah sholat 2 rakaat langsung iqamah muadzinnya. Dikhawatirkan malah ketinggalan sholat wajib. Maka ini tidak apa-apa sholat di masjid. Ya. Kita sekarang bicara sholat di rumah lebih afdal kalau memang masih ada waktu. Ini kalau berhubungan dengan sholat wajib ya. Tapi selain daripada ini kayak sholat tahajud, ya, sholat sunnah wudu, yang memang lowong, itu sholat duha, itu di rumah gitu ya. Tapi boleh juga dikerjakan di masjid. Karena Nabi SAW pernah sholat tahajud di masjid, pernah sholat tahajud di rumah beliau, pernah juga sholat duha di rumah, pernah juga sholat duha di masjid. Ya. Jadi di sini adanya anjuran atau sunnah Nabi SAW mengerjakan sholat sunnah di rumah. Nah, itu berulang kali Aisyah mengulangi. Disebutkan di sini beliau kalau di rumahku sholat 4 rakaat sebelum duhur. Kemudian mengimami orang, kemudian setelah imami sholat duhur, masuk lagi ke rumah, sholat lagi sunnah setelah duhur 2 rakaat. Berarti kan Nabi kenapa nggak pilih sholat di masjid, berpilih di rumah? Karena ini berarti ada contoh dan ini lebih afdal seseorang sholat sunnah di rumah. Lalu imami orang sholat maghrib, lalu masuk, lalu sholat 2 rakaat. Dan imami orang sholat isya, lalu masuk rumahku lagi sholat 2 rakaat.
Jadi ini berarti ada sunnah, ini pelajaran kedua dari hadis, sunnah untuk mengerjakan sholat sunnah itu sendiri di rumah, dan ini lebih afdal. Pelajaran ketiga, adanya sholat 4 rakaat sebelum duhur. Nah ini riwayat kedua yang tadi saya bilang lebih banyak riwayat yang menyebutkan 4 rakaat daripada 2 rakaat. Dan sudah kita sebutkan kemungkinan yang terjadi di riwayat pertama tadi adalah Nabi SAW sudah sholat 2 rakaat di rumah, kemudian Abdullah bin Umar melihat 2 rakaat lagi di masjid. Atau bisa saja Nabi sudah kerjakan 4 rakaat di rumah, tapi Nabi masuk ke masjid sebelum duhur lalu beliau sholat tahiyat masjid. Sehingga ini ya tidak bentrok dengan riwayat yang menyebutkan sebelum duhur itu 4 rakaat. Itu pelajaran yang bisa diambil tentunya yang ketiga ya. Kemudian pelajaran yang keempat, pentingnya seorang imam selalu menjaga untuk mengimami orang. Kecuali dalam keadaan darurat sekali, memang dia sakit, dia nggak bisa gitu ya. Tapi selama dia punya kemampuan untuk jadi imam, maka dia tidak berhenti untuk mengimami orang. Dan kalau kita lihat contoh dari Nabi SAW, umumnya para pemimpin jadi imam. Makanya Nabi Muhammad SAW jadi imam, walaupun beliau selain seorang nabi juga beliau ya raja di saat itu di Madinah. Maka kita lihat juga waktu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Khulafaur Rasyidin ini selama mereka menjabat, mereka jadi imam. Dan kalau ada pemimpin, ya, panglima perangka, pemimpin, kemudian masuk ke dalam sebuah masjid, ya, maka mereka yang didahulukan untuk menjadi imam. Kecuali mereka yang mempersilahkan masyarakat sekitar untuk jadi imam atau ada imam tetapnya masjid. Ya, itu kalau pemimpin ya. Tapi kalau masyarakat biasa nggak boleh. Kita tidak boleh tiba-tiba masuk masjid nyelonong jadi imam. Sementara situ ada imam resmi. Kecuali memang imam resminya mempersilahkan. Ya. Karena ada sebagian orang masuk masjid karena dia lihat belum azan, bagi dia sudah masuk waktu, dia nggak sabaran, muadzin lagi jalan dari rumahnya ke masjid, tiba-tiba dia azan, tiba-tiba dia langsung iqamah atau dia ajak jemaah yang sudah ada di situ langsung sholat buru-buru. Ini nggak boleh, ada adabnya, ya. Jadi kalau Anda masuk masjid, sabar, tunggu. Kadang-kadang subhanallah syaitan ini membuat waktu yang kalau kita nunggu ibadah tuh kayak panjang banget, kayak berat gitu ya. Sebagai contoh misalnya kalau Bapak Ibu masuk ke restoran, pesan makanan favoritnya. Lalu pemilik restoran mengatakan atau waitressnya bilang makanan ini dipersiapkan 20 menit. Mungkin bagi Anda kecil, nunggu. Saya bisa ngobrol main handphone, 20 menit dianggap biasa untuk nunggu makanan favorit. Tapi coba kalau masuk masjid, digitalnya masih sisa 5 menit. Itu kayak panjang banget 5 menit itu. Padahal sebenarnya 5 menit itu pendek. Ya, tapi karena kita mau pakai ibadah sama syaitan digoda. Ada orang bahkan tinggalkan masjid, cari tempat, masih bisa di depan. Padahal cuma 5 menit. Belum tentu dia bisa dapat rakaat pertama nanti di masjid selanjutnya, gitu kan. Dia kehilangan sholat qobliyah, dia kehilangan doa mustajab antara azan dan iqamah, dia kehilangan takbiratul ihram pertama imam. Ini banyak sekali keutamaan yang bisa hilang, ya. Oleh karena itu seorang muslim ini pernah kita jelaskan di awal kita bahas bab solat ya. Ini kan semua beberapa bab ke depan ini masalah solat. Kita sudah sebutkan tentang keutamaan solat 5 waktu, keutamaan solat berjamaah, keutamaan solat di masjid. Itu sudah kita paparkan kalau Bapak Ibu kembali ke beberapa bab sebelumnya. Kita sudah titik beratkan. Kalau mau memperbaiki apapun mulai dari solat. Kalau Anda sudah bisa menyempurnakan solat Anda ini, terutama memenuhi 3 poin. Masih ingat itu hari ya? Tepat apa? Waktu. Tepat gerakan dan tepat bacaan. Dibaca dengan khusyuk ya. Kalau tepat waktu maksudnya sudah punya persiapan sebelum azan. Jangan azan baru wudu. Apalagi antri. Termasuk ini kalau lagi main di mall ya. Biasanya saya tuh kalau maghrib antri. Akhirnya nggak dapat sholat berjamaah pertama. Kenapa? Karena memang dia datang ke masjidnya cari pas azan. Apalagi tempat ramai. Kalau bisa, sebelum keluar rumah, itu udah wudu. Tiba waktu sholat, tinggal sholat, selesai. Atau, kalaupun di darurat belum wudu, 1 jam, setengah jam sebelum sholat, itu udah kita wudu. Sehingga kita sudah nunggu sholat. Menunggu sholat itu ibadah. Selain sholatnya ya, menunggu waktu sholat itu ibadah.
Ya, karena menunggu antara sholat ke sholat sesudahnya itu bagian daripada ibadah ya. Salah satu dari 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungannya, adalah seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Kata sebagian ulama hadis, maksudnya adalah hatinya selalu gelisah. Dari sholat ini, kapan lagi sholat sesudahnya? Sehingga dia berusaha untuk selalu mengejar tidak terlambat gitu. Jadi harus di situ, tepat waktu itu harus itu. Jadi makanya uduknya, persiapan apalah, mukennah, sejadah, kopi ya, baju koko, kalau yang ke masjid ini sebelum azan, bukan di saat azan. Kan itu. Ini penting. Kemudian juga tepat gerakan. Jangan tergesa-gesa. Penuh dengan tumak nina. Ingat, tumak nina, ketenangan dalam gerakan sholat wajib. Kalau buru-buru nggak diterima sholatnya. Sudah pernah kita jelaskan hadis tentang musi'us sholat. Orang yang buruk sholatnya. Di masa Nabi SAW, dia buru-buru mau ketemu Nabi, ruku, sujud, buru-buru sekali. Setelah dia datang ke Nabi, Nabi bilang, kembali kerjakan sholat karena kamu belum sholat. Orang itu ulangi lagi, masih sama aja buru-burunya. Kembali lagi, Nabi bilang lagi, kembali kamu belum sholat. Berulang kali, Nabi selalu suruh ulang sampai orang itu mengatakan, ya Rasulullah, saya nggak tahu selain ini, ajarkan saya. Baru Nabi ajarkan kepada dia. Kemudian yang ketiga itu tepat bacaan. Cara penyebutan lafaz-lafaznya, ya, misalnya lafaz doa atau ayat-ayat yang kita baca, semua ini harus tepat. Ya, pelajari tajwidnya dengan benar. Ya, kemudian kalau mau lebih dalam lagi itu bisa memahami makna yang kita baca. Kan Bapak Ibu sudah berapa tahun sholat, masa doa iftitah aja tidak tahu artinya apa, atau doa ruku, doa sujud, doa itidal, duduk di antara dua sujud, doa tahiyat atau yang dibaca dalam tahiyat kita tidak tahu apa artinya. Ini juga kalau menurut saya sih melampaui batas ya, karena sudah sekian tahun kita lakukan. Dan saya pernah sampaikan juga kiatnya, kalau mau khusyuk, salah satu kiatnya itu adalah bagaimana kita tahu makna yang kita baca nanti. Minimal mungkin ya doa ruku, subhana rabbil azim, maha suci Tuhanku yang maha agung, subhana rabbil ala, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Kemudian di antara dua sujud, rabbi gifirli, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku. Atau yang panjang, rabbi gifirli warhamni wajburni wa'afini wa'afu anni. Dan beberapa lafaz-lafaznya misalnya. Itu semua kita sudah tahu artinya. Surah yang kita mau baca, anggap Al-Asr sama Al-Kautsar misalnya. Itu orang yang paling favorit karena pendek gitu ya. Wal-Asr sama Inna Atayna. Ya, dua-duanya 3 ayat. Maka oke lah, paling tidak tahu artinya. Ya. Paling tidak mungkin baca sedikit makna tafsir ya. Supaya kita tahu 3 ayat ini. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun, Al-Masad, At-Tin. Semua ini ya kita harusnya sudah tahu maknanya supaya lebih bisa membawa kepada kehusyuan. Baik, itu pelajaran ketiga tadi ya. Yang keempat. Yang pertama tadi kedudukan Aisyah, betul ya? Ya. Yang kedua adanya sholat sunnah di rumah ya. Yang ketiga adanya 4 rakaat sebelum duhur gitu ya. Yang keempat imam ya. Bagaimana imam atau harusnya memahami tentang masalah sholat ya, dan mengimami orang di saat memang dia punya kemampuan. Itu yang keempat ya. Baik, sekarang yang kelima berarti ya, adanya sholat sunnah ya sesudah maghrib 2 rakaat, walaupun nanti ada babnya sendiri itu ya. Dan yang terakhir, yang keenam, adanya sholat sunnah selepas isya, dan selepas maghrib isya ini 2 rakaat. Nanti kita akan lebih kuatkan lagi di babnya. Nanti ada bab sendiri. Baik, kita akan baca hadis selanjutnya. Hadis keempat di bab kita ini masih tentang sholat sunnah sebelum dan sesudah duhur. Hadis nomor 1123 dari awal belajar, ini hadis keempat di bab kita, dari Ummu Habibah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man hafadha ala 4 raka'atin qabla adh-dhuhr wa 4 ba'daha harramahu Allahu 'alan nar. Barang siapa menjaga rutin, menjaga berarti rutin, menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah mengharamkannya masuk neraka. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi dan dikatakan hadis ini hasan sahih. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, yang pertama tentunya ya adanya perbedaan pengalaman ya, dan ini bukan berarti ada bentrok antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Kita lihat di sini
Ummu Habibah adalah salah satu istri Nabi juga. Aisyah sebelumnya istri Nabi. Aisyah menyampaikan kalau sholat duhur sunnahnya di rumah Aisyah 4 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudah. Ya enggak? Di riwayat sebelumnya ya. Di riwayat nomor 1122. Dan sekali lagi ini bisa saja pengalaman Aisyah. Kalau 4 rakaat sebelum duhur, tidak ada bentrok antara satu riwayat dengan riwayat lain. Karena Ummu Habibah sama Aisyah dua-dua menyampaikan sebelum duhur 4 rakaat Nabi kerjakan. Tapi yang berbeda adalah di 2 rakaat atau sesudah duhur. Hadis Aisyah mengatakan 2 rakaat, hadis Ummu Habibah 4 rakaat. Dan ini sekali lagi kita berikan gambaran tidak ada bentrok, tidak bentrok sebenarnya. Karena bisa saja Ummu Habibah memang betul mendengarkan dari Nabi ini, sehingga dia berpegang dan menyampaikan 4 rakaat juga sesudahnya. Sementara Aisyah bisa juga terjadi Nabi SAW sudah sholat 2 rakaat di masjid, lalu pulang ke rumah beliau, yang Aisyah lihat 2 rakaat dikerjakan. Maka Aisyah menyampaikannya. Dalam hadis-hadis Nabi ini juga Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita temukan dari orang yang sama seperti Aisyah misalnya radhiyallahu anha, itu beliau pernah menyampaikan sebuah riwayat tentang jumlah sholat tertentu. Riwayat yang lain beda penyampaiannya. Kenapa? Karena memang itu bisa saja dulu beliau lihat, yang ini sekarang beliau lihat. Nah seperti makanya dalam mempelajari itu kita menggabungkan semuanya, gitu ya. Nah dalam sholat qobliyah dan ba'diyah duhur ini, hadis yang paling aslam itu kayak paling bisa diterima dan paling sempurna hadis Ummu Habibah. Kenapa? Karena memang jumlahnya lebih banyak. Ya, tentu saja kalau jumlah lebih banyak dan ada riwayat begini berarti dia lebih tepat untuk kita pilih ya. Terlebih lagi di sini ada keutamaannya. Itu pelajaran pertama ya. Di sini sama-sama istri Ummu Habibah dan Aisyah, tapi mereka menyampaikan 2 riwayat yang berbeda. Ini kenapa tadi sudah kita sampaikan. Bisa saja ini karena pengalaman masing-masing gitu ya. Dan hadis Ummu Habibah tentang 4 rakaat ini itu lebih dipilih oleh para ulama karena jumlahnya lebih banyak, berikut ada keutamaannya. Makanya lebih baik kita pilih 4 sebelum dan 4 sesudah gitu ya. Pelajaran kedua, adanya sholat qobliyah dan ba'diyah duhur yang jumlahnya 4. Berikut keutamaannya akan terharamkan dari api neraka. Itu teman-teman sekalian, kita kalau merenungi ini dengan keimanan kita harusnya tidak luput dari setiap muslim dan muslimah. Dan semua ibadah itu akan berat bagi orang yang pertama melakukannya. Tapi kalau kita sudah merutinkan, sudah jadi ringan. Kita kalau sudah biasa sholat duha 2 rakaat dan rutin kita kerjakan, jadi ringan. Bahkan Allah bisa berkahi, kita jadi tergerak untuk menambah jadi 4. Kalau sudah rutin kita kerjakan, nanti jadi ringan. Kita akan bisa pindah ke 8 rakaat dan seterusnya gitu ya. Begitu juga dengan sholat malam, orang terbiasa dengan 2 rakaat. Mungkin awal dia memulainya berat, tapi kalau dia sudah rutinkan seminggu, sebulan, nanti akan lebih ringan dan Allah berkahi bisa pindah ke 4 rakaat, bisa pindah ke 6 rakaat, 8 rakaat dan seterusnya. Orang kalau belum pernah sedekah, 5.000 rupiah pun berat. Tapi kalau orang sudah rutin bersedekah, 5.000 jadi kecil. Pindah ke 10.000, pindah ke 100.000. Bahkan nanti bisa pindah ke ratusan juta dan miliaran, kecil bagi dia. Karena Allah sudah berkahi. Ya, dia sudah mengerjakan. Jadi sebenarnya ibadah itu yang berat di awalnya saja. Kalau kita sudah memulainya jadi ringan. Belajar Al-Quran, menghafalnya, menjaga zikir pagi petang, bakti sama orang tua, menjenguk orang sakit, semua ini awal saja kita mulainya berat, tapi setelah itu kalau kita sudah rutinkan akan jadi ringan ya. Keberkahan dalam sebuah ibadah Bapak Ibu sekalian akan datang kalau kita rutin mengerjakannya. Orang kalau belum pernah berdoa berat, bahkan kadang-kadang tutur katanya sudah habis, mau doa apa lagi ya gitu ya, atau mau doa apa lagi gitu. Tapi kalau kita rutin berdoa, coba jalankan deh, selalu berdoa. Dan berdoa itu kayak orang yang betul-betul komunikasi dengan Tuhannya, berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah datang keberkahan yang tidak terfikir di benak kita sebelumnya. Kita ucapin kata-kata itu. Itu karena rutin kita melakukannya. Nah seperti itulah. Baik, kita masuk 2 hadis terakhir di bab kita ini. Di bab nomor 199, sholat qobliyah dan ba'diyah duhurnya.
Hadits nomor 1124 dari Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazul asy-syamsu qabla adh-dhuhr wa qala innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama' wa uhibbu an yas'ada li fiha 'amalun salih. Bahwa Rasulullah SAW salat 4 rakaat setelah tergelincirnya matahari sebelum duhur, dan beliau bersabda, sesungguhnya ia adalah saat dibukanya pintu-pintu langit, maka saya ingin agar amal soleh saya naik pada saat itu. Diriwayatkan Tirmidzi, dan beliau berkata hadits ini adalah hasan. Saya langsung saja masuk faedahnya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kedudukan Abdullah bin As-Sa'ib radhiyallahu anhu karena beliau menceritakan ini kepada kita. Pelajaran kedua, adanya sholat 4 rakaat sebelum duhur, ya. Yang dimaksud sini sebelum duhur, maksudnya memang sesudah azan, ya. Bukan sebelum duhur itu sebelum waktu duhur. Karena kalau sebelum waktu duhur itu berarti duha. Kalau ini yang dimaksud adalah sholat qobliyahnya. Sebelum duhur maksudnya sebelum mengerjakan sholat wajib, tapi setelah azan, ya. Berarti adanya sholat 4 rakaat sebelum duhur, dan riwayat ini menguatkan lagi riwayat Ummu Habibah tadi tentang 4 rakaat sebelum duhur, dan riwayat keduanya Aisyah tentang 4 rakaat sebelum duhur. Dan beliau bersabda, ini alasannya, ya. Ini masuk faedah ketiga dari hadis, ya, bahwasanya pada saat antara azan dan iqamah duhur itu pintu langit dibuka untuk dilaporkan amal soleh ke langit. Makanya Nabi SAW mengatakan pada saat itu pintu-pintu langit dibuka, sehingga saya ingin agar amal solehku naik pada saat itu. Tentu setiap amal soleh akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun misal contoh kita bekerja di kantor, semua pekerjaan akan dinilai oleh atasan. Tapi mungkin ada waktu-waktu tertentu di mana atasan itu memberikan peluang untuk siapa yang sudah selesaikan kerjanya boleh lebih dulu melapor. Itu seperti sebuah prestasi. Sehingga kalau kita laporin lebih cepat karena kita sudah menyelesaikannya, misal, maka kita akan bisa menjalankan tugas yang lain. Ya, gitu. Dan kita termasuk orang yang pertama terlaporkan berprestasi di pekerjaan yang sedang ditugaskan. Ya, gitu. Makanya ada nilai tersendiri gitu ya. Ada nilai tersendiri. Ini sekaligus juga menghidupkan sifat dan kebiasaan baik, yaitu cekatan. Mau segera, apapun Bapak Ibu sekalian yang kita sedang akan kerjakan jangan ditunda, walaupun ringan. Kerjakan, pindah ke kegiatan yang lain. Kerjakan, pindah ke kegiatan yang lain. Orang mukmin harus begitu. Jangan tunda-tunda lalu terjadi akumulasi dan memberatkan kita nantinya. Walaupun ringan tapi karena akumulasi jadi berat. Kalau terlintas di benak kita sesuatu yang baik, sudah tawakkal ala Allah. Kerjakan dan serahkan hasilnya kepada Allah. Yang penting itu baik. Sebagaimana Allah berfirman, "Faida azam tafatawakkal 'ala Allah." Kalau kamu sudah berazam, bertekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Jadi bukan sifat seorang mukmin menunda-nunda amal, ya. Walaupun ringan, selesaikan aja. Walaupun ringan, selesaikan. Ada waktu lowong, kita tinggal berpikir apa yang kita harus kerjakan sesudahnya. Baik, itu yang bisa kita ambil dari hadits nomor 1124, 3 buah faedah. Hadits terakhir di bab ini nomor 1125. Dari awal kita belajar bumi dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an qabla adh-dhuhr sallahunna ba'daha. Bahwa bila Nabi SAW belum sempat sholat 4 rakaat sebelum duhur, beliau melakukan sesudah duhur. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dikatakan hadits ini hasan. Riwayatnya langsung kita ambil faedahnya. Yang pertama, ya, kedudukan Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau menyampaikan kepada kita tentang perbuatan Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang kedua, bolehnya seseorang yang rutin mengerjakan sebuah ibadah di saat dia betul-betul punya udzur untuk mengqadha'nya. Misal kita ke WC. Kita ada hajat dan tidak bisa ditunda, karena tidak boleh orang sholat menahan 2 keburukan. Kata Nabi SAW, keburukan itu maksud saya buang air kecil sama buang air besar. Nanti kita akhirnya tidak konsentrasi sholat. Maka kalau kebelet kencing, buang air besar, diselesaikan baru sholat. Anggap sekarang kita ini rutin selalu sholat qobliyah duhur tepat waktu. Tapi di saat itu mules, kita masuk ke WC. Kemudian kita keluar ternyata sudah iqamah. Kita belum sholat qobliyah.
Biasanya kita selalu on time. Nah, kita sekarang ikut sholat berjamaah sama imam. Setelah salam, kita berdiri mengerjakan sholat qobliyah 4 rakaat. Baru kita sholat ba'diyah 4 rakaat. Tapi ini bagi orang yang rutin mengerjakannya. Bukan semua orang. Bukan misalnya sekarang ini kebetulan Bapak Ibu baru dengar hadisnya. Tadi nggak sholat qobliyah duhur, langsung sholat duhur aja. Sekarang saya mau kerjain deh qobliyah duhur misalnya, ya. Karena saya baru tahu hadisnya. Ini sebaiknya tidak usah, gitu ya. Karena sudah lewat waktunya. Ya, kita kerjakan nanti. Sholat ba'diyahnya nggak masalah. Karena ini seperti orang yang mengqadha. Bahkan ada satu riwayat selepas sholat asar, ya, Nabi SAW berdiri lalu sholat sunnah 4 rakaat. Maka selepas salam, sahabat pada nanya, ya Rasulullah, apakah ada turun wahyu baru? Karena selama ini Nabi tidak pernah ajarin ada sholat ba'di asar. Kalau sekarang Nabi sholat, gitu kan? Mereka mau tahu. Kata Nabi SAW, bukan. Ini sholat ba'diyah duhurku. Jadi tadi selepas sholat duhur ada satu kaum, ada tamu datang bertamu sama Nabi lalu menyibukkan Nabi. Nabi mau sholat sunnah ba'diyah tersibukkan sampai azan asar. Lewat itu. Nah begitu sholat asar Nabi SAW kerjakan karena tadi memang ini rutin dikerjakan. Ini rutin dikerjakan. Bukan ada sholat ba'diyah asar. Itu contohnya. Nah ini yang dimaksudkan oleh Aisyah radhiyallahu anha di sini. Jadi hadis ini harus difahami tepat pada sasaran, tidak boleh kita fahami semau kita sendiri, gitu ya. Baik, kita sekarang masuk ke hadis nomor 200 ya. Bab nomor 200 maksud saya. Bab tentang sholat asar ya. Dan mungkin ini kita tutup dengan 3 buah hadis ini. Hadis pertama dalam bab ini nomor 1126 berbunyi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-'asr 4 rakaat yafsilu bainahunna bit-taslimi 'ala al-malaikati al-muqarrabin wa man tabi'ahum minal muslimin wal mu'minin. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa salat 4 rakaat sebelum asar. Beliau memisahkan di antara 4 rakaat itu dengan salam kepada para malaikat yang didekatkan dan kepada pengikut mereka dari kaum muslimin dan mukminin. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga dikatakan hadis hasan. Saya langsung baca sekaligus hadis yang kedua di bab kita dan hadis ketiga, karena ada 3 hadis. Hadis kedua nomor 1127 berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri 4. Semoga Allah merahmati seseorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan beliau berkata hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis ketiga nomor 1128 dari awal belajar berbunyi kembali kepada sahabat yang sama di hadis nomor pertama kita di bab ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla al-'asri rak'atain. Bahwa Nabi SAW biasa salat 2 rakaat sebelum asar, diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad sahih. Dari hadis-hadis ini kita ambil pelajaran pertama. Di nomor 1126 dan 1128 itu adalah keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena beliau menyampaikan kepada kita tentang kronologis hadis atau cerita tentang hadis ini. Pelajaran kedua yang bisa diambil dari hadis ini adanya 4 rakaat yang dikerjakan oleh Nabi SAW sebelum asar. Dan sekaligus kita hubungkan dengan hadis nomor 1127, keutamaannya adalah didoakan oleh Nabi SAW. Selain Nabi contohkan, juga Nabi doakan mendapatkan rahmat. Semoga Allah merahmati seorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Ya, 4 rakaat sebelum asar, rahmat Allah ini meliputi pengampunan dosa, pemenuhan kebutuhan, ya, peninggian derajat, itu rahmat. Rahmat itu luas. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai, dan rahmatku meliputi segala sesuatu.
Berarti rahmat itu tidak bisa diterjemahkan hanya rezeki saja atau sebatas kebutuhan saja, tapi semuanya, ya. Bisa pengampunan dosa, bisa penerimaan amal, bisa peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan dan seterusnya. Nah, ini pelajaran yang bisa diambil dari hadits-hadits tentang sholat ini tentunya, ya. Dan pelajaran yang terakhir adalah di sini ada potongan, ini pelajaran yang ketiga, ya. Bahwasanya di sini dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW memisahkan di antara 4 rakaat itu dengan salam. Artinya beliau sholat 2 rakaat, lalu 2 rakaat lagi. Ya. Yang dimaksud dengan salam kepada para malaikat itu adalah yang kita baca, ya, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Dalam doa tahiyat, ya. Maka itu dianggap wa ala ibadillahi salihin, dan hamba-hamba Allah yang saleh. Kita mendoakan orang-orang mukmin dan juga muslim. Nah, seperti itu. Baik, ini mungkin bahasan kita di kesempatan ini sampai di bab nomor 200, ya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan nanti di kesempatan akan datang di hadis di bab nomor 201. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua, dan jangan lupa selalu doakan agar negara kita selalu terjaga kemerdekaan, persatuan dan kesatuannya. Allah selalu berikan panduan para pemimpin dan hidayah agar menjalankan tugas dan amanah dengan baik, selalu berada di jalan syariat atau di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan semua siapapun yang menjabat dan sekarang sudah dipilih oleh rakyat untuk betul-betul menjalankan amanah dengan baik dan menjadikan kita masyarakat yang gotong royong dengan pemerintah untuk menjaga nikmat besar ini, yaitu kemerdekaan. Dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi negeri kita, bagi agama kita dan keluarga kita, semoga Allah kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan semoga Allah juga tolong saudara-saudara kita di Gaza secara khusus dan Palestina secara umum. Semoga Allah berikan kepada mereka kemerdekaan sebagaimana Allah berikan kepada kita, dan semoga Allah obati orang-orang yang sakit di antara mereka, orang yang diangkat trauma dan rasa sakit dari orang-orang yang sedang trauma, dan juga diterima para syuhada mereka, dan semoga Allah juga partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah satukan kita semua di surga firdausnya kelak tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.